Baik, selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan tulangan transversal pada balok induk, di mana pentulangan transversal atau tulangan geser harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan SNI 2847 2019, yaitu pasal 18.6.5. Ya, di mana gaya geser harus didasarkan kepada gaya geser desain. Sesuai dengan pasal 18.6.5.1, hal ini diartikan bahwasannya tulangan geser atau tulangan transversal dapat menjamin kekangan pada saat terbentuk sendi plastis yang terjadi pada ujung-ujung balok akibat goyangan gempa. Gaya geser desain atau VE dihitung berdasarkan nilai gaya geser akibat goyangan gempa dan gaya geser gravitasi akibat beban terfaktor 1,2 dead load ditambah 1 live load. Nah, untuk hasil gaya dalam dari gravitasi atau beban kombinasi 1,2 dead load tambah 1 live load dapat kita pakai dengan cara sebelumnya, yaitu dengan mengklik batang, kemudian kita lihat gaya dalam yang bekerja, kemudian klik kanan akan keluar muncul box seperti yang kita lihat ini. Pilih case-nya itu gravitasi, kemudian display optionnya scroll for value ya. Jadi di sini dapat kita lihat, kita arahkan ke tumpuan, maka akan langsung terlihat nilai shear atau V2-nya. Di sini bagian kiri adalah 65,577 kilonewton, bagian kanan adalah 70,646 kilonewton. Selanjutnya, untuk menghitung gaya geser desain, dihitung berdasarkan momen ujung balok atau yang disebut dengan probable moment capacity, disingkat dengan MPR. Momen ujung dihitung berdasarkan nilai tegangan tarik baja sebesar 1,25 kali F yield dan faktor reduksi kekuatan lentur atau V sama dengan 1. Nah, ini ada pada pasal 18.6.5.2 ya. Nah, di sini terlihat ilustrasinya pada skema di bawah ya, di mana ada beban bekerja secara merata dengan kombinasi 1,2 D ditambah 1 live load, maka dapat tergambar diagram lintang akibat gravitasi ya. Gaya geser akibat gravitasi. Nah, nilai WU kali Ln per 2 ini kita ambil dari sub ya, nilai yang tadi. Kemudian yang di bawahnya juga akan bekerja gaya gempa, yang mana bagian sebelah kiri ini adalah goyangan ke kiri. Bagian goyangan ke kiri. Untuk goyangan ke kiri akan diperhitungkan menggunakan MPR 1 yang bernilai minus, yaitu bagian atas, tulangan atas, dan MPR 4 ya, arah momen positif ya, itu pada eh, balok tumpuan tulangan bagian bawah ya, tulangan bagian bawah. Karena kita tahu ada momen di tulangan bagian atas dan ada momen di bagian bawah. Dibuktikan dengan ada tulangan atas dan tulangan bawah pada balok. Nah, di sini terlihat pada goyangan ke kiri, tumpuan kiri akan bekerja gaya geser arah ke atas, ya. Sementara tumpuan kanan itu akan bekerja gaya gempa arah geser arah ke bawah, ya, arah ke bawah. Kemudian ketika kita resultankan ya ke atas gaya geser akibat gravitasi yang di tumpuan kiri terlebih dahulu, ya, gaya geser akibat gravitasi arahnya ke atas, goyangan ke kiri arahnya ke atas, maka resultan tegangannya nanti akan adalah penjumlahan dari dua gaya ini ya, sehingga nanti didapat nilai VE1. Kemudian pada tumpuan kanan juga seperti itu. Jadi lintang arahnya ke atas, sementara itu gaya gempa gesernya arah ke bawah. Nanti ketika kita jumlahkan, nanti bisa jadi akan dapatnya minus atau plus tapi nilainya kecil ya. Nah, itu berlaku hal yang sama juga untuk yang goyangan ke kanan. Di mana pada goyangan ke kanan kita menggunakan MPR 2 ya, momen positif itu arahnya ke bawah. Sementara untuk tumpuan kanan kita menggunakan MPR 3, arah negatif itu arahnya ke atas ya. Arahnya ke atas. Jadi nanti pada tumpuan kiri untuk goyangan ke kanan, arah panas antara gaya geser akibat gravitasi dengan gempa berlawanan, maka dia akan dikurangkan sehingga nanti hasil VE3 atau gaya geser desain pada tumpuan kiri akibat goyang ke kanan bisa jadi negatif atau bisa jadi positif tergantung berapa selisihnya ya, tetapi biasanya nilainya kecil ya, lebih kecil daripada tumpuan kanan. Langkah pertama
kita perlu menentukan dulu probable moment capacity atau MPR tadi akibat goyangan ke kiri. Nah, di sini momen ujung tumpuan kiri negatif itu MPR 1 sesuai dengan notasi yang ada pada tabel grafik sebelumnya. Langkah pertama kita hitung APR. APR adalah AS ya dikali 1,25 kali F yield dibagi 0,5 kali FC prime kali B. Nah, AS itu adalah luas tulangan lentur bagian atas daripada balok. Ya, luas tulangan lentur itu ada 4 ya dikali luas penampangnya kalau nggak salah 16, maka didapat totalnya adalah 804 mm persegi. Ya, dikalikan F yield-nya 420 kali 1,25 ya, bagi FC prime kita 30 dikali B lebar balok 250. Maka didapat APR kita 66 mm. Kemudian dapat kita hitung MPR 1 yaitu sama dengan AS dikali 1,25 dikali F yield dikali D, kemudian kita kurangi 0,5 dikali A. Ya, semua parameter sudah ada, tinggal kita masukkan, didapat MPR 1 172.643.078 Newton milimeter. Selanjutnya untuk tumpuan kanan positif atau MPR 4, kita juga hitung berapa nilai APR-nya. Jadi MPR 4 ini adalah AS yang digunakan adalah AS pada balok bagian bawah, tulangan bagian bawah daripada balok. Di sini tulangan bagian bawahnya ada sebanyak dua buah, jadi 2 kali luas diameter 16 itu dapat sekitar 402 ya, dikali 1,25 dikali 420 ya, kemudian dibagi 0,5 kali 30 FC prime dikali B 250 ya. Dapat nilai APR kita 56,23 mm. Sehingga dengan cara yang sama dapat kita hitung MPR 4. Jadi MPR 4 didapat nilainya 87.377.155 Newton milimeter. Kemudian kita akan hitung gaya geser terfaktor akibat beban gravitasi, di mana data ini sudah kita dapatkan dari SAP ya, atau VE gravitasi kiri dan VE gravitasi kanan. Itu dari hasil litbang gaya dalam geser dari SAP, yaitu seperti yang ada pada diagram gaya dalam tadi, yaitu bagian kiri itu 65.577 dan bagian kanan 70.646 Newton. Kemudian selanjutnya kita hitung gaya geser akibat goyangan ke kiri. Ingat formula untuk menghitung gaya geser akibat goyang ke kiri atau V gempa kiri sama dengan MPR 1 ditambah MPR 4 per Ln. Nah, Ln itu adalah bentang bersih balok dari muka kolom. Nah, di sini terlihat nilainya adalah 4.550. Nah, hasil dari V gempa kiri ini adalah 57.145 Newton. Sehingga gaya geser desain akibat goyangan ke kiri adalah sebagai berikut. VE1 adalah bagian tumpuan kiri bekerja sebesar VE gravitasi kiri arahnya ke atas, V gempa kiri arahnya ke atas, berarti kita jumlahkan didapat gaya geser 122.722 Newton, arah gayanya ke atas. Kemudian untuk VE4 ya pada tumpuan kanan goyangan ke kiri, yaitu VE gravitasi kanan dikurangi V gempa kiri, yaitu 70.646 dikurangi 57.145, maka didapat gayanya 13.501 Newton, arah juga ke atas. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung momen probable capacity atau MPR akibat goyangan ke kanan, di mana momen ujung itu tumpuan kiri positif ya, sebelah bawah itu bagian MPR 2 ya. Langkahnya sama, kita hitung APR terlebih dahulu karena dia berada di bagian balok bawah, maka tulangannya adalah tulangan bawah, yaitu dengan luas 2 batang dikali luas diameter 16 didapat 402 ya, 123. Nah, kita kali 1,25 kita kali 420 ya, dibagi 0,5 dikali 30 dikali 250 didapat 56,23. Sehingga MPR 2 didapat nilainya 87.377.155 Newton milimeter. Kemudian untuk MPR 3 kita juga lakukan hal yang sama ya, tumpuan kanan negatif ya sebelah atas.
Kita hitung APR-nya, didapat APR-nya 66 dan MPR3 adalah 172.643.078 Newton milimeter. Selanjutnya, gaya geser terfaktor akibat beban gravitasi untuk goyangan ke kanan dapat kita lihat ya, gaya gravitasi sudah kita dapatkan dari sub tadi, kiri dan kanan itu 65.577 dan kanan 70.646 Newton. Kemudian gempa ke kanan adalah MPR2 tambah MPR3 dibagi Ln ya. Didapat nilainya 57.145 Newton. Sehingga gaya geser desain akibat goyangan ke kanan adalah sebagai berikut. VE3 adalah VE gravitasi kiri dikurangi V gempa kanan ya. V gravitasi kiri 65.577. Kita kurangi V gempa ke kanan didapat nilainya 8,432. Berarti arahnya ke atas. Kemudian VE4 ya sama dengan VE gravitasi kanan ditambah V gempa kanan ya. Berarti nilainya adalah 57.145 ditambah 70.000 ya. 70.646. Didapat nilainya adalah 127.791 Newton. Arahnya ke atas ya. Sehingga dapat kita tabelkan seperti ini. Pada tumpuan kiri ya, kalau beban geser akibat gravitasi 65.000 arahnya ke atas. Gaya gempa arahnya ke atas, berarti kita jumlahkan dapat angkanya 122.722. Untuk gorengan ke kiri, bagian tumpuan kanan ya, gaya geser akibat gravitasi positif 70.000. Kemudian gaya gempa kita negatif 57.145. Maka didapat angka 13.501. Seperti itu juga untuk yang goyangan ke kanan ya. Goyangan ke kanan ya, gaya geser akibat gravitasi positif ya, arahnya ke atas 65.577 dikurangi dengan gaya gempa dengan arah ke bawah berarti minus 57.145. Maka dapat resultan gaya geser desain kita 65.507 dikurangi 57.145. Dapat nilainya 8.432 Newton. Seperti itu juga untuk tumpuan kanan. Karena dia searah, maka kita akumulasikan menjadi 127.791 Newton. Seperti itulah gaya geser desain VE pada balok B1 untuk goyangan ke kiri dan ke kanan. Dari data tersebut di atas kita dapat menghitung gaya geser di daerah sendi plastis ya, di mana untuk daerah sendi plastis itu berada sepanjang 2H dari muka kolom. Jadi daerah sendi plastis itu terjadi potensinya pada sepanjang 2H dari muka kolom. Pada pembelajaran basic atau dasar kita hanya mengenal bagian tumpuan, lapangan tumpuan. Ya, tumpuan itu dianalogikan seperempat L. Tetapi saat ini ketika sudah menggunakan sistem rangkap mikromomen khusus untuk tahan gempa, maka bagian tumpuan itu sama dengan sendi plastis yaitu sejauh 2H dari muka kolom, 2 tinggi balok ya, 2 kali tinggi balok. Nah, di sini adalah 1000 mm. Maka kontribusi beton dalam menahan gaya geser akan diambil 0 apabila memenuhi persyaratan dari pasal 18.5.6.5.2. Yang pertama adalah apabila gaya geser gempa yang terjadi melebihi setengah dari kekuatan geser perlu maksimum di sepanjang batang. Di sini kita sudah hitung tadi gaya geser perlu untuk tumpuan kiri ada 2 ya. Yang satu 122.000, yang satu 8.432 Newton. Setengahnya menjadi 61.000 dan 4.216. Seperti itu juga di tumpuan kanan. Nilai dari setengah VE ini ternyata nilai gaya geser gempa lebih kecil ya dari setengah VE. Contohnya apa? 57.145 lebih kecil daripada 61.000. Maka tidak oke ya. Persyaratan ini tidak oke. Kemudian persyaratan selanjutnya apa? Bahwasanya gaya aksial terfaktor PU pada balok hasil sub ya itu kurang dari AG, Agros dikali FC per 20 ya. Agros itu adalah luas penampang balok dikali FC prime itu 30 ya, dibagi 20 ya, dapat nilainya 187.500. Ini oke ya, syarat ini terpenuhi ya. Namun syarat pertama tidak terpenuhi, maka harus VC harus kita masukkan ke perhitungan. Kita langsung
hitung kebutuhan tulangan pada sendi plastis atau tumpuan yang di kiri, di mana rencana akan memasang tulangan geser dua kaki diameter 10 jarak 90. Di mana untuk satu buah tulangan diameter 10 dikalikan dua kaki, maka didapat nilainya 100 157 ya, 157. Hal ini terjadi pada area sendi plastis. Kemudian karena VC jadi dasar perhitungan kita, maka VC kita hitung dengan formula 0,17 kali lambda kali akar FC prime kali BW kali D ya. Jadi 0,17 dikali lambdanya nilainya 1 untuk beton normal, dikali akar FC prime 30, dikali BW lebar balok itu 250 mm, kemudian tinggi efektif atau D 442. Maka didapat VC adalah 102.889 Newton. Setelah dapat VC kita hitung VS ya. VS adalah AS ya, luas tulangan kita yang direncanakan dikali tinggi efektif dikali F yield ya dibagi S ya. Ini jarak sengkang rencana kita. Maka kita bisa mendapatkan nilai VS sebesar 323.838 Newton. Sehingga kita dapat menghitung VVN. VVN sama dengan VVS ditambah VVC, yaitu 0,75 dikali akumulasi antara VS ditambah VC, maka didapat VVN kita 320.045 Newton. Kita cek VVN harus lebih besar daripada VE. Ya, ternyata betul bahwasanya VVN kita 320.045 Newton lebih besar daripada 122.722 Newton. Berarti kita menggunakan tulangan diameter 10, dua kaki, jarak 90 mili. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk tulangan di tumpuan kanan. Ya. Tadi tumpuan kiri, sekarang tumpuan kanan. Dengan cara yang sama, ya kita cek akan menggunakan tulangan geser dua kaki, diameter 10, jarak 90. Ya, luas dua tulangan 10 itu adalah dua kaki dikali luas tulangan 10 itu 157 mm persegi. Ya, kita hitung VC terlebih dahulu. VC sama caranya. Dapat nilai VC 102.889. Kemudian kita hitung VS. VS juga sama ya. Kemudian selanjutnya kita hitung VVN. VVN sudah didapatkan. Maka kita cek apakah VVN lebih besar daripada VE. Ternyata oke. Ya, ternyata VVN lebih besar daripada VE. Kemudian kita cek syarat jarak tulangan transversal pada area sendi plastis sesuai dengan SNI 2847 2019, yaitu kita akan memperoleh dari tiga nilai terkecil dari tiga persamaan berikut sebagai perbandingan jarak antar tulangan. Di sini yang pertama adalah daerah sendi plastis itu jarak antar sengkang tidak boleh adalah D per 4 ya. D per 4 tinggi efektif 442 bagi 4 itu 110 mili. Atau S sama dengan 6 kali dB ya. Kita menggunakan diameter 16 kali 6 sama dengan 96 mili atau 150. Kita pilih yang terkecil 96. Kita bandingkan terhadap perhitungan kita tadi, kita menggunakan sengkang 90. Jadi oke ya. Jadi tetap kita gunakan sengkang 90 karena sudah lebih kecil daripada ketiga persamaan di SNI. Selanjutnya, kita akan cek tulangan geser di luar sendi plastis. Ya. Daerah di luar sendi plastis disebut dengan daerah lapangan. Ya. Daerah lapangan ini adalah daerah di luar 2 kali H dari muka kolom. Kalau seandainya 2 kali H, ya H kita 500, maka sendi plastis kita berada pada area tumpuan muka kolom sampai 1 meter ke lapangan. Setelah itu akan disebut zona di luar daerah sendi plastis. Maka gaya geser desain dapat kita hitung sebagai berikut. Adalah VE lapangan, ya daerah bagian lapangan adalah LN dikurangi 2H. LN itu adalah panjang bersih dari balok. Dikurangi 2H, 2 kali tinggi balok. Dikali VE kiri dikurang VE kanan. Yang hasil perhitungan kita sebelumnya. Dibagi 4.550 ditambah VE kanan. Ya, maka didapat hasilnya 98.722
17 Newton. Kemudian kita hitung VC. VC sama dengan 0,17 dikali lambda. Lambdanya 1 ya, kali akar FC prime, yaitu 30 MPa ya. BW-nya 250 dan D-nya 442. Ya, sehingga VC sama dengan 102.889 Newton. Kemudian kita bisa menghitung VS ya. VS berarti tegangan geser yang akan dipikul oleh baja, kapasitas gesernya adalah VE lapangan dibagi V dikurangi VC. Ya, VE kita udah dapat 98.717 dibagi 0,75 dikurangi 102.889. Sama dengan hasilnya adalah 28.733 Newton. Kemudian bandingkan nilai VS terhadap nilai VS max ya. Pastikan VS tidak melebihi VS max. VS max adalah 0,66 akar FC prime kali B kali D. Jadi VS max kita adalah 399.454 Newton. Jadi nilai VS yang kita perlukan tidak melebihi VS maksimum. Maka VS bisa kita pakai ya, yaitu angka 28.733 ya. Kemudian direncanakan kita menggunakan tulangan geser 2 kaki ya. Di mana di sini luas tulangannya adalah 157 mm persegi pada area luar seni plastis atau lapangan. Nah, kita dapat menghitung nilai S ya, jarak antar sengkang. Adalah AV dikali FG dikali D per VS ya. Jadi kita masukkan angka-angka ke dalam, maka didapat jarak sengkang kita adalah 1014 mm. Ya. Kemudian syarat jarak tulangan transversal di luar seni plastis ada di SNI diatur juga bahwasanya kita tidak boleh melebihi D per 4 ya. Tinggi efektif dibagi D per 2 ya. D per 2 atau daerah seni plastis per 2, maka dipakai 442 dibagi 2 ya, dibagi 2, maka didapat nilainya 221 mm. Maka dipakai sengkang diameter 10 jarak 200. Jadi di sini kita akan menggunakan sengkang diameter 10 deform jarak 200. Kemudian kita cek apakah sudah memenuhi dari kapasitasnya. Kita cek kapasitas aktualnya, kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser atau VS kita. Yang baru adalah AS kali D kali FY dibagi S-nya adalah 200, didapat nilai VS kita 145.727 Newton. Kemudian VVN adalah VVS ditambah VVC, maka didapat hasilnya 186.462 Newton. Kita cek ya, ternyata VVN lebih besar daripada VE. Maka di lapangan kita menggunakan sengkang diameter 10 jarak 200. Oke, ya, tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan cek bagaimana cara teknik pemutusan tulangan longitudinal atas dan bawah ya. Terlebih dahulu kita cek dulu yang bagian atas atau kita singkat dengan LTA. Dari muka kolom diperoleh nilai terbesar dari perhitungan berikut. Ya, yang pertama adalah LD sama dengan FY dibagi 1,1 kali akar FC prime ya, dikali DB ya, sama dengan hasilnya 1115 mili. Yang kedua adalah 0,33 dari LN ya, LN didapat nilainya 1501 mm. Kemudian yang ketiga adalah LN per 4 ditambah 12 dB ya, 12 dB didapat nilainya 1329,5 mili. Nah, kita pilih yang terbesar nih ya, yaitu 1501, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1550. Kemudian untuk pemutusan tulangan longitudinal bawah atau LTB ya, didapat nilai sebesar berikut ya, yaitu LN per 2 ditambah 24 dB sama dengan 455 per 2 dikali 24 kali 16, maka didapat nilainya 2659. Kemudian yang kedua adalah LN per 2 ditambah 2H sama dengan 4450 bagi 2 ditambah 2 kali 500 ya, dapat 3275. Yang ketiga adalah LN dikurangi 2 dikali LN per 8, maka dapat 3412. Angka terbesar adalah 3412. Kita bulatkan ke atas ya, di antara tiga perhitungan ini menjadi 3420 mili. Maka hasil perencanaan kita dapat kita terjemahkan sebagai berikut.
ya, bahwasanya di sini ada terlihat panjang as balok kita adalah as bangunan itu 5.000 mm, kemudian lebar bersih daripada penampang balok adalah 4.550. Kemudian daerah sendi plastis atau tumpuan itu 1.000, kiri 1.000, kanan 1.000, maka daerah lapangan adalah sepanjang 2.550. Untuk pemutusan tulangan kita dapat angka tadi adalah sekitar 3.420 ya, 3.420 ya. Jadi overlapnya seperti ini dari pemutusan tulangan pada bagian bawah. Kemudian pada bagian atas kita lihat juga terlihat pemutusan tulangan bagian atas adalah di sepanjang 1.550 dari muka kolom, di mana pada bagian kiri juga hal yang sama ya, terjadi pemutusan tulangan pada jarak 1.550. Kemudian kolom ini menggunakan 4D diameter 16 untuk tulangan atas balok, dan tulangan bawahnya untuk bagian tumpuan adalah 2 diameter 16 ya. Untuk lapangan sebaliknya menggunakan 2 diameter 16 pada bagian atas dan 4 diameter 16 pada bagian bawah. Kemudian untuk sengkangnya di tumpuan adalah diameter 10 jarak 90. Untuk di lapangan menggunakan diameter 10 jarak 200, itu dua kaki ya, dua kaki. Maka dapat kita lihat detailnya seperti gambar berikut ya. Bahwasanya tergambar pada tumpuan kanan atau daerah sendi plastis itu 4 diameter 16 ya. Peluang torsinya kita pakai 2 diameter 13, sengkangnya diameter 10 jarak 90, tulangan bawah ya dari balok B1 ini adalah 2D16. Kemudian di lapangan sebaliknya ya, tulangan yang 4 itu di bagian bawah, kemudian tulangan utamanya yang 2 di bagian atas, tulangan torsinya sama yaitu 2D13, dan tulangan sengkangnya adalah diameter 10 jarak 200. Oke, seperti itu.